Di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, massa mengamuk dengan merusak dan merobohkan rumah pelaku begal. Kemarahan warga dipicu aksi penusukan yang dilakukan pelaku terhadap korban hingga tewas. Massa mengamuk dan merusak rumah terduga pelaku begal di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Tak puas dengan merusak rumah Yogi, massa kemudian mendatangi dan merobohkan rumah terduga pelaku begal lain. Tidak ada korban karena keluarga terduga pembegalan lebih dahulu menyelamatkan diri. Kemarahan warga ini dipicu tewasnya Suprayuki akibat jadi korban begal. Korban tewas setelah melawan dan ditikam 2 orang pelaku dengan senjata tajam. Selanjutnya mereka terjatuh, terus pelaku karena emosi mengeluarkan senjata tajam, ditusuklah, kenalah ke dada kiri. Selanjutnya pelaku lagi dikejar oleh korban, masuk ke halaman sekolah. Saat ini, polisi masih mengejar kedua pelaku begal yang identitasnya sudah diketahui. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Setelah buron selama sepekan, 7 pembegal sadis yang menewaskan seorang pelajar di Bekasi, Jawa Barat, akhirnya tertangkap. Ibu korban yang emosi sempat memukul pelaku saat sedang digiring ke dalam mobil polisi. Ibu korban begal emosi saat melihat 7 begal yang menewaskan anaknya. Polisi berhasil menangkap 7 anggota geng motor sadis ini setelah buron selama sepekan. Mereka ditangkap di 3 tempat berbeda, yaitu di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Jakarta Selatan. Ibu korban meminta polisi menghukum mati pelaku karena telah menghilangkan nyawa anaknya. Oh, saya belum puas saya. Kalau belum mati belum puas. Sampai pokoknya dihukum seberat-beratnya. Nyawa, balas dengan nyawa. Anak saya digituin, saya nggak terima. 7 begal sadis ini merupakan kawanan geng motor bernama Akatsuki 2018. Mereka mengincar pengendara seorang diri. Di mana mereka berkelompok, kemudian juga dengan menggunakan sepeda motor. Namun pada saat mereka konvoy bersama-sama melihat korban berada sendirian, kemudian dengan sepeda motor, dan di antara mereka membisik bahwa itu salah satu lawannya, sehingga melakukan penganiayaan dan pengeroyokan. Polisi sedang mendalami apakah ketujuh pelaku maupun anggota geng motor lainnya merupakan sindikat pembegal di wilayah Bekasi. 7 pelaku kini terancam hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya pelajar sekolah menengah kejuruan di Bekasi Utara, Andika Putra Prananda, diserang kawanan begal di Jalan Raya Perjuangan Bekasi, Jawa Barat, Senin dini hari 21 Desember lalu. Kawanan begal menghadang korban yang melintas dari arah Babelan menuju arah stasiun. Meski sempat melawan, namun korban kalah jumlah lantaran kawanan begal beranggotakan 8 orang. Korban tewas di tempat usai kehabisan darah. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Berawal dari perselisihan perebutan sebidang tanah, perkelahian antar kelompok warga di Dusun Bontopucu, Sulawesi Selatan, menewaskan seorang warga. Sementara 2 lainnya mengalami kritis dan dirawat di rumah sakit. Puang Oncong, pria asal Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, tewas setelah dianiaya menggunakan benda tajam. Korban sebelumnya terlibat perselisihan dengan 2 orang pria bernama Amin, Juda, terkait kepemilikan sebidang tanah. Perdebatan tersebut pun menjadi alot hingga kedua belah pihak saling serang menggunakan senjata tajam jenis parang dan membuat nyawa Puang Oncong yang menjadi pihak penggugat tanah melayang dengan sejumlah bekas luka di sekujur tubuhnya. Sementara pihak tergugat juga mengalami sejumlah luka di sekujur tubuh dan kini telah dievakuasi ke RSUD Andi Makassau Parepare guna menjalani perawatan medis. Telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Di sini kami telah menerima laporan polisi. Ada 2 laporan polisi yang kami terima terhadap kejadian tersebut. Jadi untuk sementara korban inisial AC meninggal dunia dan satu lagi korban sedang dirawat kritis di Rumah Sakit Fatima Parepare. Adapun kejadian ini
memang bermula dari permasalahan tanah, namun kami dari pihak Satreskrim Polres Pindrang masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga video yang tersebar, di mana memang di dalam video tersebut kami saat ini masih melakukan analisa terkait tentang pihak-pihak yang melakukan penganiayaan. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman untuk mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam sengketa tanah tersebut. Sebuah truk kontainer tabrakan dengan mobil jenis minibus di Tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat. Akibat menyalip dari bahu jalan dan potong arus, mobil jenis minibus dan truk kontainer bertabrakan dan terbalik di ruas tol Purbalenyi kilometer 91. Kernet truk meninggal dunia akibat kecelakaan ini, sementara 2 lainnya luka-luka. Petugas derek Jasa Marga kesulitan mengevakuasi truk karena beratnya beban peti kemas. Bahwa kedua KR datang dari arah Badung 108 mengarah ke Jakarta. Tiba di TKP di KR pertama, yaitu KR Pajero Putih. Disalip dari bahu jalan lanjut ke selip dan terbalik miring, kedua roda kiri di atas arah ke utara. Lanjut tiba-tiba datang yang kedua KR itu menabrak gadril satu yang bersamaan. Lanjut langsung terbalik. Yang satu terpental kenetnya. Lalu terbalik mengarah ke selatan. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Badung menuju Jakarta sempat lumpuh total dan mengakibatkan kemacetan panjang. Arus mulai normal setelah kedua kendaraan dievakuasi pihak Jasa Marga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. 3 rumah semi permanen di Pondok Labu Cilandak, Jakarta ludes di dalam api siang tadi. Api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah. Api menghanguskan 3 bangunan rumah semi permanen di Jalan Haji Ipin, Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan. Salah satu pemilik rumah mengatakan api berasal dari korsleting listrik di rumahnya. Api kemudian membesar hingga merembet ke 2 rumah lainnya yang berdekatan. Kebakaran ini berakibat dari listrik tadi kayaknya gitu, dan kebenaran listrik ini di kamar baju, sehingga konsleting sedikit dan segala macam langsung yang berbaju langsung sudah semua rumah habis. Jadi cuma hitungan berapa menit lah, mungkin 15 menit sudah habis semuanya. Ada berapa rumah bang yang kebakar bang? Ada 2 rumah. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Seorang ibu dan anaknya tewas akibat kebakaran toko sembako di Kabupaten Tangerang, Banten. Keduanya tewas karena kebakaran terjadi saat mereka sedang tertidur. Seorang ibu dan putrinya yang masih berusia 4 tahun tewas dalam kebakaran sebuah toko sembako di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Kusni dan putrinya Ana sedang tertidur pulas. Sementara suami korban Suparno tertidur di bagian depan toko saat kebakaran terjadi. Suparno sempat berupaya menyelamatkan istri dan anaknya, namun kobaran api sudah melahap sebagian ruko. Suparno kini dirawat di rumah sakit karena mengalami luka bakar hingga 50%. Selain menghanguskan toko sembako milik korban, kebakaran juga merambat kedua toko yang terletak bersebelahan. Dan kerugian diperkirakan sekitar 100 juta rupiah. Adapun penyebab, kami tidak mendapatkan saksi di TKP, jadi kami tidak mengetahui penyebab kejadiannya. Diduga korban meninggal karena tertidur pulas. Kebakaran ini terjadi pada Selasa dini hari. Warga sekitar yang mengetahui kejadian langsung mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api baru dapat dipadamkan setelah 1 unit mobil kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.
Tebing setinggi 20 meter longsor di Majalengka dan menutup akses 2 kecamatan. Aktivitas warga di 4 desa harus menempuh jarak alternatif lain. Akibat guyuran hujan sejak sore hingga malam kemarin membuat tebing setinggi 20 meter longsor dan material longsoran menutup akses 2 kecamatan. Warga di 4 desa yakni Desa Cibunut, Argamukti, Cikaracak, dan Desa Sunia harus menempuh jalur alternatif lain. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD Majalengka belum mengevakuasi material longsor karena rawan longsor susulan dengan kondisi jalan retak. Sementara teman-teman musika di sini, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil akan berkoordinasi dan menempatkan petugas di depan sana untuk supaya kendaraan roda 2 maupun 4 tidak masuk ke area ini. Polisi sektor Argapura mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melintasi jalur rawan longsor karena membahayakan keselamatan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Polisi menetapkan artis Gisela Anastasia sebagai tersangka kasus dugaan video asusila. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut.